Berdasarkan dari video tadi, pembubaran partai politik itu merupakan salah satu kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24C UUD 1945. Secara hukum, pembubaran ini adalah berakhirnya eksistensi hukum suatu parpol, baik nasional maupun lokal. Dalam proses persidangan terdapat dua subjek hukum utama, yaitu yang pertama ada pemohon. Pemohon hanya boleh diajukan oleh pemerintah. Dalam praktiknya itu pemerintah diwakili oleh Jaksa Agung dan Menteri yang ditugaskan resmi oleh Presiden seperti Kemenkumham. Yang kedua, termohon adalah partai politik yang bersangkutan secara hukum diwakili oleh pimpinan pusat parpol tersebut. Alasan pembubarannya adalah karena proses persidangan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus membuktikan bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan parpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Video ini menjelaskan alur birokrasi dan teknis persidangan secara mendetail. Tahapannya adalah yang pertama adalah pengajuan permohonan. Pemohon wajib menyerahkan 12 rangka permohonan ke Panitera MK. Jika ada kekurangan, MK memberikan waktu 7 hari kerja untuk perbaikan. Dan yang kedua adalah registrasi dan tanggapan. Setelah lengkap, perkara dicatat dalam BRPK, Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Termohon memiliki hak memberikan tanggapan tertulis 12 rangka paling lambat sehari sebelum sidang pertama. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan pendahuluan. Hakim akan memeriksa kejelasan permohonan. Di sini terjadi interaksi awal untuk memastikan kesiapan administrasi dan legal standing. Dan yang keempat adalah pemeriksaan persidangan atau sidang pleno atau panel. Ini adalah inti dari proses beracara. Di tahap ini MK mendengarkan keterangan pemohon, termohon, saksi, dan ahli. Dan kelima adalah proses pembuktian. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bukti dokumen, memeriksa AD atau ART, dan dokumen resmi partai. Dan kedua adalah bukti fakta, memeriksa akibat atau dampak nyata dari kegiatan partai di lapangan yang dianggap melanggar konstitusi. Setelah proses pembuktian selesai, para hakim masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap paling akhir yang sangat sakral. Yang pertama, rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Rapat ini dilakukan secara tertutup oleh minimal 7 hakim konstitusi. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, namun jika buntu, maka menggunakan suara terbanyak atau voting. Yang kedua, amar putusan. Jika dikabulkan, MK akan menyatakan pembubaran parpol dan membatalkan status badan hukumnya. Pemerintah diwajibkan menghapus daftar parpol tersebut dalam kurun waktu 7 hari kerja sejak putusan diterima. Selanjutnya, akibat hukum yang sangat luas. Jadi pembubaran partai di MK ini memberikan efek domino yang berat. Salah satu contohnya yaitu pelanggaran hak hidup partai dan penggunaan simbol-simbolnya di seluruh Indonesia. Yang kedua, pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai tersebut karena basis legalitas mereka yang hilang. Yang ketiga, pelanggaran mantan pengurus partai untuk melakukan kegiatan politik kembali. Bukan pelanggaran, melarang mantan pengurus partai untuk melakukan kegiatan politik kembali. Yang keempat, aset atau kekayaan partai itu diambil oleh negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.